Ada juga pertanyaan yang paling ya dokumen yang diperlukan aku mau share juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau share tentang pengalaman aku ketika mengikuti proses rekrutmen di BPJS Kesehatan, tapi sebagai PTT ya posisinya, atau pegawai tidak tetap. Nah, 2 hari yang lalu ya, sekitar tanggal 24 April 2022, BPJS Kesehatan melalui Instagram yang aku lihat itu udah membuka rekrutmen untuk PTT BPJS Kesehatan tahun 2022. Aku lihat itu hampir sama prosesnya dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi sebelum aku share info terkait ini, aku mau disclaimer dulu ke teman-teman semuanya bahwasanya informasi yang aku sampaikan ini adalah bukan informasi resmi dari pihak BPJS Kesehatan ya. Tapi ini sharing aku aja gitu ke teman-teman, pengalaman pribadi aku ketika mengikuti proses rekrutmen PTT BPJS Kesehatan di tahun 2019. Nah, kalau secara umum ya, proses rekrutmen PTT BPJS Kesehatan ini dia ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahapan administrasi. Jadi di tahap ini peserta rekrutmen diminta untuk mengisi data diri secara lengkap dan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu nanti peserta yang lulus administrasi akan dihubungi untuk mengikuti ujian psikotes gitu. Kemudian setelah ujian psikotes, peserta akan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu wawancara psikolog, dan setelah itu wawancara user, dan yang terakhir kalau memang lulus itu nanti akan dipanggil untuk proses offering. Jadi tahapan yang aku ikuti di 2019 kurang lebih seperti itu. Dan kalau yang aku lihat di tahun sebelumnya juga seperti itu juga, cuman kalau yang tahun lalu itu prosesnya secara online karena terkendala dengan COVID-19 ya. Ada juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama peserta-peserta yang udah daftar. Apakah pengumuman untuk peserta yang lolos itu akan diumumkan via website atau via media sosialnya BPJS Kesehatan. Jadi kalau pengalaman aku di 2019 itu bagi peserta yang lulus itu nantinya akan dihubungi via telepon dan email. Kita coba cek informasinya. Jadi informasi rekrutmen ini dibuka sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan nanti tanggal 27 April 2022. Di sini dicantumkan wilayah kerja mana aja yang buka rekrutmen beserta kebutuhannya berapa orang. Nah, syarat dan ketentuan kalau yang aku lihat di sini ini masih hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, warga negara Indonesia. Kedua, belum menikah saat mendaftar. Ketiga, pendidikan D3, D4, S1 semua jurusan. Keempat, IPK minimal 2,75 skala 4. Yang kelima, usia maksimal 25 tahun per 31 Desember 2022. Ada lagi persyaratan yang ini waktu di tahun aku itu belum ada persyaratan kayak gini. Yaitu persyaratannya pelamar wajib mengunggah foto selfie di feed Instagram bersama aplikasi mobile JKN di smartphone dengan menulis caption bertema bersama BPJS Kesehatan mengabdi untuk negeri, serta diakhiri tagar hashtag mengabdi bersama BPJS Kesehatan, dan wajib melakukan tag plus follow akun resmi @bpjskesehatan_ri. Pendaftarannya dilakukan melalui link recruitment.bpjs-kesehatan.go.id. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau di tahun aku itu aku nggak ada upload selfie bersama aplikasi mobile JKN, tapi di tahun ini dan tahun sebelumnya juga pelamar diminta mengunggah foto selfie bersama aplikasi mobile JKN di feed Instagram masing-masing. Selanjutnya, BPJS Kesehatan RI juga membuat disclaimer bahwasannya proses rekrutmen ini sama sekali tidak dipungut biaya. Harap teman-teman berhati-hati ya kalau misalnya ada menemukan informasi bahwasannya rekrutmen ini ada biayanya gitu, baik dia dalam bentuk tiket atau akomodasi ke lokasi seleksi. Mohon teman-teman jangan percaya gitu, karena pihak BPJS Kesehatan sendiri sudah menghimbau gitu atau menyampaikan ke teman-teman pelamar bahwa proses ini tidak dipungut biaya sama sekali. Oke, next, sekarang kita bahas apa aja dokumen yang diperlukan untuk mendaftar rekrutmen PTT BPJS Kesehatan ini. Jadi tadi setelah teman-teman klik link untuk masuk ke laman rekrutmen BPJS Kesehatan, teman-teman akan lihat di sana ada 4 bagian yang perlu diisi. Yang pertama yaitu data diri, kemudian yang kedua pendidikan dan pengalaman, ketiga pernyataan kandidat,
Keempat, upload dokumen. Terus di sini sampaikan pastikan scan PDF diunggah dalam Google Drive atau Dropbox atau dan lain-lain gitu. Tipsnya aku mau share juga, isi datanya secara lengkap dan benar ya teman-teman. Kemudian usahakan file-file yang diupload itu terbaca dengan jelas dan sesuai yang diinstruksikan oleh pihak rekrutmen. Untuk upload dokumen, di sini ada 9 ya dokumen yang perlu diupload. Yang pertama, screenshot selfie dengan mobil JKN. Kedua, KTP. Ketiga, surat lamaran dan CV. Keempat, ijazah. 5, transkrip nilai. 6, SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian 7, surat keterangan sehat. 8, surat bebas narkoba. Dan yang terakhir adalah bukti keterangan akreditasi universitas. Ada 3 dokumen yang diberi tanda bintang, artinya adalah dapat diusulkan saat offering atau dinyatakan lulus. Jadi untuk SKCK, surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba itu bisa disampaikan pada saat offering. Setelah semua dokumennya selesai, teman-teman silahkan upload dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk PDF ke akun Google Drive masing-masing. Kemudian nanti linknya itu dicantumkan di pada saat mengisi data ya. Jadi pastikan nanti linknya bisa diakses oleh pihak rekrutmen. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa aku share. Aku mau sampaikan sekali lagi bahwa informasi ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku ketika mengikuti proses rekrutmen PTT di BPJS Kesehatan. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain seputar rekrutmen PTT BPJS Kesehatan, kalian boleh komen di kolom komen, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya aku semakin semangat buat video-video yang bermanfaat lainnya. Semoga kalian sukses untuk proses administrasi sampai nanti tahapan offering dan dinyatakan bisa bergabung dan mengabdi di BPJS Kesehatan. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.